Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fatah wa bika nasta'in ya fatah wa bika nasta'in ya fatah wa bika nasta'in. Amma ba'd. Pelajaran kita hari ini insyaallah adalah berkaitan dengan perang Jamal. Perang apa? Jamal. Jadi Jamal dalam bahasa Arab adalah unta. Kenapa disebut perang Jamal? Karena saat terjadi peperangan, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengendarai kendaraan yang bernama unta. Maka disebut perang Jamal itu. Paham tidak? Kalau jamilun ganteng, jamilatun cantik. Kalau jamal jamalun perang Jamal, perang Jamal. Paham tidak? Oke, ini ada kaitannya dengan terjadinya peperangan ini, ada kaitannya dengan ya orang-orang yang menjadi pengikut Abdullah bin Sabah. Pelajaran kemarin kita sudah jelaskan. Sebelum terjadi perang Jamal, sebelum kita sampai ke sana, kita cerita dulu kejadiannya itu. Saat di akhir kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau disyahidkan. Sebelum disyahidkan, terjadi pengepungan sama pihak-pihak pemberontak. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengirim Hasan dan Husain kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tujuannya apa? Untuk minta izin. Kalau diizinkan kami perangi ini pihak pemberontak. Para pendemo, para apa? Pendemo itu. Maka Utsman radhiyallahu anhu beliau tidak mengizinkan. Alasannya apa? Beliau tidak mau sebab saya terjadi pertumpahan darah di antara umat Islam. Lebih baik saya yang jadi korban, saya yang disyahidkan, saya yang dibunuh, tetapi orang Islam jangan ada satu sama yang lain saling membunuh. Jadi orang zaman dulu itu taat-taat. Demo boleh atau tidak dalam Islam? Sebenarnya ini ikhtilaf para ulama ya. Ada yang bilang boleh, ada yang tidak boleh. Ya, aslinya kalau seandainya itu sifatnya demo dengan teratur, kemudian yang mendemo membawa kebenaran, yang didemo betul-betul salah, bukan demonya tujuan pembangkang seperti ini orang yang mendemo Utsman ini. Nah, itu tidak boleh, jelas haram. Kalau yang mendemo membawa kebenaran dengan cara yang benar, yang didemo betul-betul salah, ya jelas-jelas bolehnya itu. Sekarang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu setelah dikepung di waktu malam hari dekat-dekat sholat subuh, beliau disyahidkan. Maka setelah beliau disyahidkan, otomatis orang-orang beriman saat itu sudah tidak ada lagi pemimpinnya. Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu telah meninggal dunia, maka orang Islam tidak ada lagi pemimpin. Sementara adanya pemimpin di tengah-tengah orang beriman itu, jangankan begitu banyak, lebih dari satu saja. Kalau dua orang, maka salah satu tentukan siapa
amir. Kalau 3, tentukan salah satu siapa amirnya. Karena kalau lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya tidak ada amirnya, itu nanti syaitan yang jadi amirnya. Maka saat selesai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu disyahidkan, maka orang-orang mendesak Ali agar supaya terima jabatan kekhalifahan. Paham tidak? Jadi Ali didesak. Jadi kalau bilang Ali itu menuntut supaya jadi khalifah setelah Rasulullah meninggal dunia, itu orang yang salah kaprah, hanya menghasut-hasut, menyebarkan berita bohong. Jadi coba kamu lihat, saat Ali didesak untuk menerima jabatan kekhalifahan itu, maka beliau tidak mau. Seandainya beliau rakus khalifah, ingin jadi pemimpin, tentu beliau langsung menerima. Padahal memang beliau layak. Menantunya Rasulullah SAW, anak muda yang cerdas, banyak ilmunya, punya jiwa kesatria pemimpin. Tetapi beliau sampaikan, saya tidak. Kalau kamu mau angkat saya jadi khalifah atau pemimpin Amirul Mukminin, maka kumpulkan para pembesar sahabat dari kalangan ahli Badar. Jadi nanti kumpul mereka, musyawarah runding. Kalau mereka sepakat saya yang jadi khalifah, jadi Amirul Mukminin, oke. Kalau tidak, tidak. Akhirnya sesuai dengan permintaan Ali radhiyallahu anhu, maka emergensi saat itu musyawarah darurat. Kesepakatan ahlul badar, para pembesar para sahabat sepakat Ali diangkat jadi khalifah. Setelah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu jadi khalifah, maka tentu yang pelaku pembunuh Utsman tadi itu harus diadili. Diadili. Desakan dari para pendukung Utsman, keluarga Utsman, termasuk dari Muawiyah, orang-orang di Damashq, di Syam sana, mendesak agar supaya Ali mengambil qisas kepada orang-orang yang telah membunuh Utsman radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu bukan berarti beliau itu tidak mau mengambil qisas dari orang-orang yang telah mensyahidkan Utsman radhiyallahu anhu, tetapi beliau punya 2 alasan yang dari pandangan agama alasan itulah yang betul. Apa alasan yang pertama? Dalam Islam untuk menentukan atau menjatuhkan had, hukuman membunuh bagi orang yang membunuh, itu hukuman mati bagi orang yang membunuh adalah yang pertama, dia mengaku sendiri bahwa saya yang membunuh, atau yang kedua harus ada 2 saksi adil. 2 saksi adil laki-laki yang bersaksi bahwa kami melihat si fulan dan si fulan dan si fulan, atau si fulan saja yang membunuh si fulan. Kami melihat, bersaksi di hadapan hakim. Dari 2 ini tidak ada satupun yang didapat oleh Ali radhiyallahu anhu. Yang membunuh tidak ada yang mengaku, kemudian saksi pun tidak ada. Makanya dalam Islam itu untuk menentukan had ke atas seseorang itu sangat hati-hati, karena kaitannya dengan nyawa. Seminim-minimnya adalah kaitan dengan harga diri. Harga diri. Satu orang laki-laki perempuan belum menikah berzina. Misalkan nih berzina. Ada cuma 1 orang yang lihat, padahal saksi itu harus 4 orang melihat mereka melakukannya itu dengan mata kepala. Kemaluannya itu dilihat masuk keluar, kemaluan dilihat dengan mata kepala. Matanya sendiri, bukan katanya, atau hanya lihat mereka berdua di gelap-gelap atau di dalam kamar, keluar kamar langsung divonis mereka baru selesai berzina. Jelas dalam agama tidak dibolehkan. Maka
Karena ini kaitan dengan harga dirinya orang yang bersaksi seperti itu tanpa memenuhi syarat-syarat saksi dalam Islam, orang ini dicambuk berapa kali? 80 kali. Fajliduhum samanina jaldah. Cambuklah mereka 80 kali cambukan. Baru setelah itu wala taqbalu lahum syahadatan abadah. Selama-lamanya jangan terima kesaksian mereka. Lilladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat setelah tadi itu memberikan saksi bohong dan islah diri, maka Allah Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Fa innallaha ghafurur rahim. Seperti itu. Maka Ali radhiyallahu anhu, karena satu dari dua syarat tidak beliau jumpai, maka beliau tidak bisa menetapkan had kepada seseorang. Setelah kejadian itu, maka saat itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sedang melakukan safar haji. Safar apa? Safar haji. Jadi beliau selesai safar haji atau umrah. Jadi saat itu pulang dari Makkah perjalanan menuju Madinah. Di tengah jalan maka ada orang yang kasih informasi kepada beliau bahwa Utsman telah disyahidkan, tetapi Ali tidak mengqisas orang yang membunuh. Padahal sudah kita jelaskan tadi Ali tidak mengqisas karena ada salah satu dari dua syarat tadi tidak terpenuhi. Maka syar'an Ali tidak bisa mengqisas sembarangan. Nanti bahaya. Akhirnya setelah mendengar laporan itu, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tanpa beliau tahqiq, tergesa-gesa beliau kembali lagi ke Makkah. Tidak pulang lagi ke Madinah. Kembali ke Makkah, kemudian minta teman untuk diantar ke Basrah. Di Basrah di sana yang jadi gubernur saat itu yang Utsman angkat radhiyallahu anhu sebagai gubernur adalah di sana adalah Tolha. Paham tidak? Di sana juga ada Zubair. Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha minta sebagian orang di Makkah untuk antarkan beliau kemana? Ke Basrah. Sampai di sana sudah mereka berunding bahwa Utsman telah disyahidkan, tetapi orang yang dibunuh tidak diterapkan had ke atas mereka. Maka mereka berunding dan kumpul pasukan orang-orang Basra laki-lakinya dikumpul. Jadi saat itu ribuan yang dikumpul oleh Aisyah radhiyallahu anha, Tolha dan Zubair radhiyallahu anha. Paham tidak? Saat Aisyah radhiyallahu anha tinggalkan Makkah menuju Basrah, di situ beliau lewati satu tempat yang ada batunya kalau tidak salah itu. Di situ sebelumnya Rasul telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari istriku akan lewati itu tempat dan dia berada dalam posisi salah. Posisi salah. Ini takdir Aisyah lewat sampai di Basrah, kumpul pasukan bersama Tolha bersama Zubair. Kemudian siapkan pasukan untuk mendesak Ali radhiyallahu anhu. Kalau Ali tidak mengqisas orang yang mensyahidkan Utsman, maka Ali akan diperang. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendapatkan informasi kalau Aisyah radhiyallahu anha, Tolha, kemudian Zubair radhiyallahu anhu sedang menyiapkan pasukan untuk menyerangnya. Maka Ali pun musyawarah dan kumpul pasukan untuk menghalau mereka. Terjadinya perang Jamal aslinya yang benar tetap siapa? Ali radhiyallahu anhu. Yang salah ya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Tolha dan Zubair radhiyallahu anhu. Tetapi ingat, salahnya mereka salah istihadi. Aisyah itu adalah wanita alimah,
wanita yang banyak ilmunya. Para pembesar sahabat saja kalau debat ilmiah kemudian tidak bisa menentukan titik terang itu masalah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang menentukan kebenaran salah satu di antara mereka itu adalah Aisyah. Datangkan itu masalah ke Aisyah, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah nanti yang menjawab. Jadi beliau itu seorang muftiyah, mujtahidah, seorang alim dari ulama besar dari kalangan umat ini. Jadi istihad beliau itu. Jadi salah, tapi salahnya itu bukan salah nafsu, bukan salah pembangkang, tetapi salahnya itu istihad. Istihad. Nabi bersabda, "Man ijtahada fa asaba falahu ajran." Barang siapa yang beristihad, dia betul maka dapat 2 pahala dari Allah. Wa man ijtahada fa akhta'a. Barang siapa beristihad dan salah, falahu ajrun wahid. Maka dia akan mendapatkan 1 pahala. Jadi orang punya kapasitas untuk beristihad, betul dapat pahala 2 dalam istihadnya, salah juga dapat bonus pahala 1 dari Jadi Hazrat Aisyah radhiyallahu anha, Tolha Zubair radhiyallahu anhuma, mereka adalah orang-orang yang punya kapasitas dalam beristihad. Kumpul pasukan. Datang Aisyah dengan Tolha Zubair bawa pasukan dari Basra menuju Madinah. Kemudian Ali juga mengumpulkan pasukan radhiyallahu anhu, bersama di situ ada Hasan, ada Husain dan sahabat-sahabat yang ada di Madinah saat itu berangkat ke sana. Jadi lihat, di awal-awal tadi saya sampaikan terjadinya perang Jamal itu aslinya di situ ada sebabnya, itu ada campur tangan pengikut Abdullah bin Sabah. Jadi pasukan yang mengikuti Abdullah bin Sabah yang menipu umat melalui menyuarakan ahlul bait itu, mencintai ahlul bait tapi bohong, maka mereka menyusup dalam pasukan Ali bin Abi Thalib, berangkat sampai di sana. Sebelum berperang, maka selamanya di dalam Islam itu peperangan itu bukan nomor 1. Mengambil nyawa orang, membunuh orang bukanlah nomor 1, hatta orang kafir. Jadi peperangan itu jalur terakhir baru ditempuh. Sebelum terjadi peperangan, 2 kubu berada di tempat masing-masing, maka kirim utusan. Pasukan Ali mengirim pasukan untuk negosiasi, pasukan Aisyah radhiyallahu anha kirim pasukan untuk negosiasi apa itu? Runding atau negosiasi itu. Perunding. Jadi perundingan itu selama 3 hari, bayangkan. Hari ketiga sudah mau mencapai kesepakatan supaya tidak terjadi peperangan itu. Jangan sampai, karena mungkin ada kesalahpahaman dari kedua belah pihak, terutama dari pihak Aisyah radhiyallahu anha. Maka sudah mau capai kesepakatan supaya tidak terjadi peperangan. Allahu Akbar. Muncullah pasukan pengkhianat yang berada menyusup di yang pengikut Abdullah bin Sabah tadi. Menunggu itu Abdullah bin Sabah dari yang menyusup dalam pasukan Ali bin Abi Thalib. Mereka dengar sudah mau jadi tercapai kesepakatan supaya tidak terjadi peperangan. Akhirnya mereka mulai serang tanpa ada komando dari Amirul Mukminin. Akhirnya mereka sendiri ambil inisiatif menyerang pasukan Aisyah radhiyallahu anha, Tolha Zubair radhiyallahu anhu. Akhirnya terjadilah peperangan. Di situ peperangan tidak sedikit ribuan umat Islam jadi korban. Para sahabat dari kedua belah pihak, tabi'in dari kedua belah pihak korban. Akhirnya Ali lihat sudah banyak korban radhiyallahu anhu. Beliau berpikir kalau Ummul Mukminin tetap duduk di atas untanya itu, maka peperangan ini tidak akan berakhir. Sementara korban jatuh terus. Maka Ali radhiyallahu anhu memerintahkan pasukan khusus beberapa orang untuk memotong kaki unta yang dikendarai oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, tapi pesan sebelum beliau kirim itu pasukan, beliau berpesan jangan sakiti Ummul Mukminin, jangan disakiti.
dijaga. Tujuannya hanya itu saja, supaya peperangan berakhir. Akhirnya pasukan yang di Bayan Hidayah tadi, yang disampaikan arahan, setelah itu diutus, dikirim ke sana, mereka potong itu kaki untanya Aisyah radhiyallahu anha. Baru Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kehormatannya, badannya, semua dijaga sesuai arahan Ali bin Abi Thalib. Setelah itulah maka pasukan Aisyah radhiyallahu anha dan Thalha Zubair radhiyallahu anhuma mundur. Setelah mundur, berakhirlah perang Jamal. Paham tidak? Maka jangan sampai kita, ada sebagian orang yang karena terjadinya peperangan ini, malah mereka mempojokkan Aisyah, mempojokkan Thalha, mengkafirkan Zubair. Tiga-tiga tadi mereka kafirkan. Paham tidak? Dengan alasan mereka mau menjadi bagi, menjadi pihak pemberontak, untuk memberontak kepada pemimpin yang sah. Memang dalam Islam tidak boleh, tapi sekali lagi sudah kita jelaskan tadi bahwa mereka dalam melawan Ali melalui jalur istihad, dan Allah tidak salahkan mereka, Rasulullah SAW tidak salahkan mereka, walaupun mereka salah. Karena bukan buta-buta, bukan hanya ikut nafsu, bukan untuk senang-senang, tetapi situ istihad mereka sesuai dengan keilmuan yang dikasih oleh Allah, maka mereka berani melawan Ali. Walaupun Ali berada dalam pihak yang betul, Aisyah radhiyallahu anha, Thalha, Zubair radhiyallahu anhuma berada dalam pihak yang salah, tetapi kedua-duanya tetap dapat pahala. Ali dapat pahala 2, sementara mereka bertiga dapat pahala 1. Pengikut Ali yang ikhlas dapat pahala 2, pengikut Aisyah radhiyallahu anha, Thalha, Zubair radhiyallahu anhuma dapat pahala 1. Tidak ada yang yang mati sia-sia, kecuali tadi orang-orang yang menyusup dari kalangan pengikut Abdullah bin Sabah itu, yang memberontak itu. Paham tidak? Maka ini sejarah ini ditulis dalam Syarah Mishkat, kitab Mazahirul Haq. Maka sejarah yang betul perlu kita tahu dan kita baca, kita dengar, kita sampaikan, agar supaya pelencengan sejarah jangan sampai terjadi, sehingga nanti generasi-generasi berikutnya akan salah memahami sejarah. Akhirnya sahabat dikafirkan, sahabat dicaci maki, sahabat dijelek-jelekin. Nah, itu menyebabkan nanti yang bahaya yang mereka sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah bihamdihi.